Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Luar biasa. Ketua kelasnya minta tolong untuk dipandu untuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada bagian ini, marilah kita berdoa bersama dan pikiran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Zaki. Oke, mungkin Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang nggak berangkat. Oke, yang pertama, Amori Rizky Aldito, Ya. Andika Coki. Untuk suratnya apakah sudah ada? Yusuf. Anidia Verlita. Oke, berarti dari 36 yang tidak hadir ada 2 karena sakit. Semoga yang 2 bisa menyusul, segera sembuh dan bisa untuk mengikuti tugas-tugasnya. Oke, Ibu langsung saja masuk ke materi terkait dengan, jadi pada kelas ini kalian tuh masuk ke fase F ya. Nah, untuk elemennya ini Ibu mengajar terkait dengan desain pemodelan dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau biasa disingkat dengan BIM. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu terkait dengan BIM? Belum? Oke. Mas Dino boleh minta tolong. Sebelum masuk ke materi, mungkin Ibu akan ngejelasin dulu terkait dengan BIM ini tuh cakupannya materinya terkait dengan apa saja sih. Jadi ada 2 ya, terkait dengan nanti menggambar 2D dan juga 3D, kemudian nanti selanjutnya dapat memvisualisasi animasi desain. Nah, untuk tujuan pembelajaran terkait dengan elemen ini itu menjadi 2. Untuk profil Pancasila, karena kalian kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi ada beberapa poin akhlak ataupun akidah gitu yang menjadi tolak ukur perilaku kalian. Jadi nggak cuma terkait dengan skillnya kalian aja, tapi itu akhlaknya juga bisa dinilai gitu. Sebagai persepsinya, menurut kalian mana sih yang menggunakan teknologi BIM? Gambar 1 atau gambar 2? Oke, udah benar gambar 2. Tapi mengapa sih kok bisa kalian memilih gambar 2? Rasanya apa? Ada yang tahu? Kenapa memilih gambar 2? Angkat tangan boleh. Siapa? Gak ada. Ya udah, kalau gak ada berarti Ibu aja yang jelasin. Oke, jadi kenapa memilih gambar 2? Jadi BIM ini adalah teknologi dari konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi. Jadi kalau ini kan masih manual ya, masih menggambar, bisa pakai kalkir, bisa pakai kertas gambar. Jadi belum adanya teknologi seperti itu. Mungkin lebih jelasnya akan Ibu rinci penjelasannya. Nah, ini. Jadi kita masuk ke pengertian. Nah, terkait dengan 3 dimensi, AutoCAD kan sudah bisa 3 dimensi ya. Jadi itu sudah termasuk ke dalam teknologi BIM. Kemudian ada aplikasi juga SketchUp. Jadi itu sudah termasuk ke dalam teknologi BIM. Nah, kalau manual kan kalian menggambar dulu, terus 3D-nya kan lumayan susah dan belum adanya teknologi. Jadi itu belum termasuk ke dalam teknologi BIM. Dan tidak masuk yang paling pojok, tolong dibacakan 2D, 3D, 4D. Dibacakan tolong. 2D terfokus pada sumbu X dan Y, contoh aplikasi AutoCAD. 3D termasuk dari sumbu X, Y, dan Z, contoh aplikasi 3D Civil Sketch. Terima kasih Mbak. Sekarang kita akan menyaksikan terkait dengan video pembelajaran terkait dengan BIM atau Building Information Modeling. Memasuki revolusi industri 4.0 diperlukan adanya penerapan transformasi digital di bidang produksi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Oke, jadi tadi udah bahas ya terkait dengan pengertian BIM dan juga jenis-jenisnya. Yang perlu dikerjakan untuk kalian. Jadi untuk kalian yang mungkin masih
kalau udah ngerjain ini merasa oh aku udah selesai, sebetulnya belum selesai karena masih banyak lanjutannya. Atau dalam satu bundle rumah tinggal itu tuh cakupannya tuh nggak cuma sampai itu aja, jadi mencakup terkait beberapa kayak yang tercantum pada layar berikut. Saya akan menyajikan sebuah TTS. Bagi kalian ada yang bisa menjawab nggak tadi itu cakupannya apa yang ada di TTS ini? Oke, sama. Berikan jawabannya. Nah, jadi tadi ada atap, balok, denah, jendela, kolom, lampu, lantai, pintu, plafon, fondasi, potongan, timbang, sanitasi, dan tapak. Sampai pembahasan ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum membahas selanjutnya? Gak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Aku mau minta tolong dibacakan karena tadi udah paling belakang, minta tolong yang paling depan, Mas. Minta tolong dibacakan. Bisa terlihat nggak? Oke. Batas potong 1/3 dari lebar bangunan terpendek di sisi kiri dan kanan atau sampai pada saluran air pada bangunan. Bagian ruang dalam bangunan yang terpotong tergambarkan dan lebih tipis. Bagian tapak bangunan jika terkena bidang potong digambarkan dengan lebih tipis. Tidak memotong pada bagian kolom, tidak memotong pada bagian balok. Garis potongan dimungkinkan tidak linear. Jika dalam gambar denah ada tangga, maka salah satu gambar potongan harus memotong tangga. Minimal ada satu potongan melintang dan satu potongan memanjang bangunan. Pada bangunan dengan konfigurasi tak beraturan dapat dilengkapi dengan gambar tapak potongan. Terima kasih, Mas. Untuk materinya mungkin udah dicukupkan. Sekarang akan kerjakan terkait dengan kuisis. Jadi minta tolong dibuka HP-nya masing-masing. Masih dipimpin dan Yusifa. Tugasnya kalian lanjutin terkait dengan gambar yang kalian gambar itu. Cukup sekian presentasi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun perbuatan. Ada ketua bisa memimpin untuk mengakhiri berdoa karena tadi kan Benar.